Rumahnya Rifa Sihaan ya. Bapak selama mulung di sini pernah nemu emas? Oh enggak, ternyata pertama yang Bapak beli itu ternyata sama-sama. Oke, kita lihat template rumahnya juga masih sama kayak rumah yang di depan. Kita cari rumah nomor C26, guys. Oke, kita lurus lagi. Nah, ini kita udah lewat hampir 20 rumah ini kayaknya nih. Kita coba cek ya nomor-nomor rumah di sini ya. Sebelah kanan kita ini nomor berapa ini kita cek. Ini nomor 22. Oke, yang di depan itu yang bagus. Ah, ini dia, guys. Nomor C26. Ini adalah rumahnya Rifa Sihaan nih, guys. Buset, mobilnya Alphard semua ya dua-duanya ya. Ini mantep banget nih, Alphard apa Velfire ya. Wah, ini berarti satu orang naik satu Alphard mungkin ya. Satu buat Rifa, satu buat istrinya. Nah, ini di depan ada pos satpamnya nih, guys. Tapi nggak ada satpamnya, mungkin lagi pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu fenomena ya yang sedang terjadi di negara kita, yaitu badai tangkap tangan dari para koruptor, teman-teman. Sebelumnya ada mega skandal korupsi PT Timah yang dilakukan oleh Harvey Moise, suami dari Sandra Dewi, yang merugikan negara hingga ratusan triliun, teman-teman. Dan kali ini kembali nih kasus mega korupsi skandal yang mengakibatkan kerugian ratusan triliun kembali terjadi tahun ini, di mana pelakunya lagi-lagi, teman-teman, kalau menurut Kores namanya anak Allah ya, lagi-lagi pelakunya adalah anak Allah ya. Jadi anak Allah ini dari tahun lalu membuat mega skandal yang luar biasa. Kalau orang korupsinya biasa 3 bayar 1 ya, ambil 3 gorengan bayar 1, ini bukan ngambil 3 gorengan lagi nih, ambil 300 triliun mungkin gitu ya, ambil 300 triliun tapi yang di storekan cuma 100 triliun, luar biasa. Oke, siapa lagi kalau bukan Rifa Sihaan, teman-teman ya, direktur dari PT Pertamina Patra Niaga ya. Ini Rifa Sihaan ya, dan ini tidak ada hubungan saudara dengan Uni Rifa. Soalnya saya lihat di komentar ada yang nanya gitu, apa ini saudaranya Uni Rifa gitu ya. Enggak, ini lebih cocok jadi saudara Samuel Sihaan, karena sama-sama bermarga Sihaan ya. Jadi masih ada hubungan saudara dengan pendeta Samuel Sihaan, tidak ada hubungan dengan Uni Rifa. Ya, jadi ini sempat saya post, ya saya post 2 hari yang lalu, dan ditanggapi dengan luar biasa, ada 200-an komentar, di mana saya nulis ya, gaji besar tidak menjamin orang tidak korupsi. Semua hanyalah masalah mentalitas. Itulah pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Umat muslim selalu harus ingat bahwa dunia itu sementara. Mau seberapa banyak pun uang yang kamu miliki, mau seberapa banyak pun korupsi yang bisa kamu lakukan, bisa kamu curi, semua ini akan ditinggal nanti. Dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu mau korupsi, ya sampai 1 triliun, 100 triliun, ya memangnya bisa kamu makan semua itu? Coba, bisa nggak? Hanya karena kamu sudah korupsi gitu banyak, maka makan nasi kamu jadi unlimited? Nggak juga kan? Paling jago sehari makan 5 kali, itu udah paling jago. Kalau luga mungkin bisa 6 kali lah, nah, tapi itu paling banyak lah. Tapi apakah perlu sampai korupsi ratusan triliun? Kan konyol. Terus yang jadi pertanyaan, kalau dosa sudah ditebus, ngapain takut untuk berbuat korupsi? Ya betul juga ya. Jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan disampaikan oleh para netizen, di mana dikatakan, loh, kalau dosanya sudah ditebus, ngapain takut untuk berbuat dosa? Kalau umat muslim takut. Kalau orang yang ingat akan Allah, ingat akan akhirat, mungkin dia akan takut untuk berbuat dosa, karena dia sadar segala yang dia lakukan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jabatan yang sudah Allah berikan akan dihisap nanti. Ya, segala yang Allah berikan akan dihisap nanti. Kalau orang yang sudah percaya bahwa dia auto surga, ya ngapain takut, kan begitu. Apalagi dia bisa beli mungkin surganya gitu dengan memberikan uang sekian persen gitu kan, dengan nyetor sekian gitu bisa auto surga. Nah, jadi di sini Rifa Sihaan ini adalah direktur utama PT Pertamina Patra Niaga yang ditetapkan sebagai tersangka utama oleh KPK ya. Jadi gaji dia itu sebenarnya sudah luar biasa. Ini gaji ya, asumsi dari laporan keuangan PT Pertamina Patra Niaga 2023 yang dibagi ke 14 dewan direksi dan komisaris sama rata. Jadi
dari hasil ya gaji yang mereka dapat yaitu kurang lebih ada 30 ya 20-an miliar sampai 30 miliar dibagi rata. Tetapi karena jabatan dia adalah direktur utama, seharusnya dia di atas rata-rata. Bisa jadi dia di atas rata-rata gaji ini karena dia posisinya kan yang paling tinggi yaitu direktur utama. Ya, ini kalau dibagi rata saja satu bulan itu 1,8 miliar. Belum bonus dan lain-lain ya. Ini gaji doang. Udah 1,8 M satu bulan. Bayangkan teman-teman. Kalian kalau dikasih 1 M, kira-kira kalian mau beli apa? Ini kalau dibelikan cireng, ya, dibelikan gorengan, itu satu rumah Uniriva udah tenggelam. Nggak usah sampai 1 tahun gaji. 1 bulan gajinya aja, ini kalau dibeli gorengan, saya jamin, Pak Bom-Bom pun makan gorengannya sampai mati. Sampai mati baru selesai dia makan gorengan 1,8 M. Jadi luar biasa sekali gajinya. Tetapi tetap melakukan tindakan korupsi yang luar biasa ya. Dan ini kalian bisa baca. Nih, gaji Rifa Siaan 2 M. Belum termasuk hasil oplos Pertamax, harta tambah 10 miliar setahun. Ini yang laporan. Ya, nih. Gajinya 1,8 tapi tetap korupsi. Nah, ini membuat orang bertanda tanya, apa karena memang orang-orang seperti Rifa Siaan ini berpikir bahwa dosanya sudah ditebus sehingga nggak perlu lagi takut akan dosa tersebut. Ya, mungkin saya mau tanya Uniriva nih, karena Uniriva yang paling pakar dalam mendebus-debus dosa ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih nampak komentar-komentar sedikit dari teman-teman penonton ya. Kalian bisa lihat nih, koruptor terbesar di Indonesia rata-rata umat Paulus. Inilah contoh buruk Oten, koar-koar Muslim korupsi. Nyatanya dia sendiri sebagai minoritas korupsinya ngalahin mayoritas Muslim. Lihat tuh, mulai dari Harvey Mois ya. Inilah bukti kenapa dalam Islam dikatakan manusia jahat derajatnya lebih rendah dari binatang. Cuma 7% tapi daya rusaknya besar sekali. Kalau korupsi jumlahnya berlipat-lipat dari yang mayoritas. Nah, dan sebagainya lah komentar. Oke, mungkin tanggapan Uniriva nih. Tapi sebelumnya coba dijelaskan dulu bahwa Anda tidak ada hubungan saudara dengan Rifa Siaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat Julius, sahabat Jadid, dan Suaramu sahabat kecil nih. Uniriva MOW. Tes. Go. Oke guys, welcome to Bintaro Jaya City ya. Nah, ini adalah kotanya Dirut Pertamina selamat Hari Raya Imlek. Wow, Dirut Pertamina ternyata merayakan Imlek guys di sini. Nah, ini dia guys, kita memasuki Bintaro Jaya City. Ini adalah area rumah petinggi-petinggi Pertamina. Kebayoran lurus, Bintaro Plaza kiri, Geraha Raya lurus, Emerald Discovery lurus. Nah, ini kita ambil ke flyover guys, karena rumahnya itu kalau nggak salah di Emerald ya. Oke guys, kita berhenti bentar di sini ya. Inilah harga rumah di sini ya. Nah, itu dia. Harga lu mulai 5 M-an. Cicilan mulai 24 jutaan per bulan. Buset. Cicilannya 24 juta per bulan ya guys di sini ya. Kalau gajinya 1,8 M kecil lah ya per bulan ya. 24 juta kecil banget lah, nggak ada 1/10-nya kayaknya. Oke, ini kita lurus terus ya guys, ikutin terus jalan ini. Wah, ini ada polisi di sini ya. Ini kenapa polisinya nggak nangkep dari kemarin ya? Setelah lurus terus aku nggak melihat pom bensin Pertamina ya, ini malah adanya Vivo nih guys. Wah, kurang ajar juga ya. Dia sendiri nggak mau isi Pertamina guys, karena mungkin tahu oplosan kali ya. Jadi jalan ke arah rumahnya cuma ada Vivo sama Shell kalau nggak salah. Guys, di sini ada 2 rumah Dirut Pertamina ya. Yang pertama ke kiri ini adalah Dirut Shipping atau pengiriman. Kalau nggak salah shipping itu pengiriman ya. Kalau rumah Rifa Siaan itu masih lurus ke sana. Kita pertama ke rumah Dirut yang shipping atau pengiriman ya, Yoki Firnandi. Ini dia guys, kita ambil bawah ya kalau Yoki Firnandi ya. Ke salah satu yang tertangkap. Nah, ini ada kolong nih, ini kita belok kiri ya guys. Ini udah nggak jauh dari rumahnya Dirut Pertamina Shipping, Yoki Firnandi. Nah, jadi sebagai info, petinggi-petinggi Pertamina itu rumahnya banyak di sini ya, karena banyak yang ketangkap di sini. Ini ada Clubhouse Geraha Taman. Nah, ini berarti kita udah deket nih, karena rumahnya ada di Geraha Taman Bintaro Jaya. Nah, ini kita melihat sungai nih guys. Mungkin Dirut Pertaminanya suka mancing ya. Si Yoki suka mancing, jadi nyari rumahnya di dekat sungai kayak gini. Oke guys, ini dia ya, nuansa Bali. Ini adalah komplek ke rumahnya Yoki Firnandi itu guys. Tujuannya masuk elit-elit, dan itu kalian lihat itu harus laporan ke satpam. Wah, hormat satpamnya itu pasti orang kaya tuh, dihormatin ya. Itu tukang paket juga harus periksa sempak guys kayaknya. Ya, rumah Yoki Firnandi Dirut Shipping Pertamina ya.
dengan harta 44 miliar, buset. Dan penghasilannya per bulan sekitar 500 juta guys. Rumahnya kayak gini ya, ini di pinggir kali, ternyata rumahnya sama kayak kita lah ya. Orang biasa rumahnya di pinggir kali, tapi ini kalinya kali elit guys, ada bendungan Rotterdamnya. Rumah di sini mobilnya banyak ya, itu ada Alphardnya. Ini fix sih lokasi elit. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah Rifa Siahaan ya guys. Oke, suspek berikutnya kita mau ke rumahnya Rifa Siahaan. Kayak gimana ya rumahnya ya? Oke guys, setelah tadi kita ke rumah tersangka pertama ya, di route shipping. Sekarang kita mau ke rumahnya Rifa Siahaan yang terkenal itu ya guys ya. Yang terkenal banget di dunia maya sekarang guys, karena jadi aktor korupsi Pertamina katanya ya. Ternyata rumahnya itu nggak jauh dari rumahnya di route shipping ya. Ini kita setelah turun dari flyover guys, ini kita akan sampai ke belokan rumahnya Rifa Siahaan yang merugikan negara 193,7 triliun per tahun ya. Itu kalau dia jabat dari 2018 sampai 2023 berarti udah sekitar 1000 triliun guys. Buset, itu uang semua ya. Ini nggak jauh ada Fresh Market Bintaro ya. Nah, di situ ada pom bensin tuh, pom bensin Bunga Matahari itu rame banget ya sekarang ya. Nah, dia pun kalau misalnya berangkat kerja, dia akan belok situ, puter ke tol, dia akan ngisinya bensin yang Matahari guys, dia nggak ngisi Pertamina ya. Kita disuruh pakai bensin oplosan guys, udah gitu diwajibkan lagi Pertamax mobil pribadi ya. Kurang ajar dia mah. Ini kita belok kiri ya, Emerald Core nih. Ini kita memasuki jalan ke arah area rumahnya si Rifa Siahaan guys. Wow, ini rukonya mewah-mewah nih guys, Emerald Home. Ada pertigaan ya. Nah, ini kita belok kiri dan kita udah sampai di klasternya si Rifa Siahaan. Wah, ini gajinya luar biasa guys. Ini ada pemulung nih. Namanya siapa Pak? Pak Agus. Pak Agus, mulung di sini. Iya. Emerald Garden Bintaro mana? Klaster. Klaster mah di daerah sini, masing di sini nih, ya, sektor 9. Sektor 9 udah deket nih ya? Ya, udah deket. Bapak selama mulung di sini pernah nemu emas? Pernah dulu bukan emas, apa namanya, kalau emas ternyata bukan emas. Pak, Bapak tahu nggak di deket sini ada rumahnya di Rut Pertamina? Kayaknya nggak ada di sini. Pak, kalau mulung gini sehari itu dapatnya berapa? 60 sehari tuh udah paling mentok tuh. Bapak pernah beli bensin nggak? Ya sering sih. Oh, sering? Ya anak beli, cuman kan kita juga sekarang motor udah nggak ada. Ternyata uang buat beli bensin dikorupsi sama dia Pak. Oh. Gajinya sebulan 1,8 M Pak. Astagfirullahaladzim, itu mah namanya korupsi ya. Enggak, itu udah gajinya dia Pak. Itu belum sama korupsinya. 1,8 miliar per bulan. Bapak mau ngapain? Ya kalau saya dapetnya ya berangkat haji. Di situ kira-kira uang 1,8 miliar cukup buat berapa lama Pak kalau seorang pemulung Pak? Selama Bapak hidup ngabisin 1,8 M nggak? Ya enggak. Pak, iya rezeki buat Ya, Bapak. ya. Lagi rezeki bersehat badan. Iya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kita udah nggak jauh. Ini ada biliar dan kafe. Ini kita udah nggak jauh sama Emerald Garden, rumahnya Rifa Siahaan guys. Oke guys, lurus terus. Ini masjidnya gede banget di sini. Wow, wow, keren. Masjid As-Safi. Wah, Asaf Bintaro. Wah, ini dia guys, masjid di dekat rumahnya Rifa Siahaan. Nah, ini dia guys, kita akhirnya sampai ya. Rumahnya sebelah masjid. Ini harusnya sering sholat nih biar menebus dosa. Emerald Garden, ini dia guys, rumahnya Rifa Siahaan ya. Nah, katanya rumahnya Rifa Siahaan itu nomor 26C di sini. Oke guys, sekarang kita mau masuk ke area klasternya ya. Ini ada Pak Satpam. Permisi Pak Satpam, aku mau masuk ya. Aku udah izin ya guys. Oke, sekarang kita lurus terus. Ini ada dua jalan nih. Kalau kanan itu kayaknya nggak boleh lewat kanan. Ini kita stay lurus aja terus ya guys. Nah, ini rumahnya modelnya sama ya, sama semua. Ini pada punya mobil nih, pasti sultan semua ya. Nggak mungkin orang miskin tinggal di sini guys kayaknya guys. Ini pasti orangnya berduit. Nah, ini dia, ini adalah contoh rumah aslinya, bentuknya kayak gitu ya. Oke, kita lurus terus ya guys. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan kita ini ada yang dijual nih kayaknya nih. Nah, kalau kalian pengen jadi tetangganya Rifa Siahaan, bisa beli rumah di sini ya. Jangan lupa komisinya yaitu era. Oke, ini tampaknya jalannya menyatu di sini. Kita ikutin mobil putih di depan ya. Kita cari yang nomor C26. Oke, kita lurus terus. Nah, ini kayaknya ada parkiran mobil-mobil nih guys. Nah, ternyata di sini masih ada mobil kuno. Ini kayaknya mobil pembantunya Sultan di sini guys. Keren-keren ya, pembantu di sini pada punya mobil ya. Nah, kita lurus aja terus. Ini jalannya bercabang. Kita ambil yang mana ya, kiri apa kanan ya? Oke, kayaknya kita lihat dulu. Kanan ini, nah itu blok C tuh. Nah, Rifa Siahaan C26. Berarti kita ambil yang kanan sini nih guys.
Wah, ini mobilnya banyak nih. Ini pasti Sultan nih sebelah kanan kita nih. Nah, ini kita lihat C berapa itu? C1 sampai 30. Oke, berarti kita ambil jalur kanan ini, guys. Kita lurus terus ya. Wow, ini mobilnya banyak, guys. Pasti Sultan ya. Oke, kita lurus terus nih. Ini ada yang parkir di pinggir jalan. Ini kok Sultan parkirnya di pinggir jalan? Mungkin karena mobilnya ada beberapa ya, guys ya. Garasinya cuma satu. Oke, kita harus terus ya. Ini masih ada tukang sapunya nih di sini nih. Oke, kita lihat template rumahnya juga masih sama kayak rumah yang di depan. Kita cari rumah nomor C26, guys. Oke, kita lurus lagi. Nah, ini kita udah lewat hampir 20 rumah ini kayaknya nih. Kita coba cek ya nomor-nomor rumah di sini ya. Sebelah kanan kita ini nomor berapa ini kita cek. Ini nomor 22. Oke, yang di depan itu yang bagus. Ah, ini dia, guys. Nomor C26. Ini adalah rumahnya Rifa Sihaan nih, guys. Buset, mobilnya Alphard semua ya dua-duanya ya. Ini mantep banget nih, Alphard apa Velfire ya. Wah, ini berarti satu orang naik satu Alphard mungkin ya. Satu buat Rifa, satu buat istrinya. Nah, ini di depan ada pos satpamnya nih, guys. Tapi nggak ada satpamnya, mungkin lagi pulang kampung. Ternyata orang kaya juga kekurangan lahan ya. Padahal tinggal beli ya, uangnya banyak. Akhirnya ketemu juga rumahnya Rifa Sihaan ya. Ini dia, bos Dirut Pertamina. Dengan gaji 1,8 miliar per bulan. Ini kalau 2 bulan sekali ini bisa beli rumah di Sumarekon nih, rumah mewah ya. Rumahnya kayak gini, ini menurut kalian gimana? Ini cukup merakyat sih ya menurut aku ya. Tapi lebih merakyat pengacara Sultan yang punya Gunung Uranium, guys. Ini mah masih lebih bagus lah ya daripada kantornya Sultan Gunung Uranium. Lokasi berikutnya yaitu kantor mereka berkantor ya, guys. Itu ada di Kebayoran Baru kalau nggak salah. Oh, ini kita lihat ya, mobilnya bagus-bagus. Tapi ini nggak semuanya korupsi ya. Rumah Rifa Sihaan ini ada yang jual balon ya. Balonnya berapa satu? 15. Apa namanya, siapa, Pak? Nalik. Ada yang sering bolong balon nggak, Pak? Hah? Borong balon. Belum ada. Kesini ada rumahnya Dirut Pertamina yang tertangkap itu. Merugikan negara 193 triliun per tahun. Nggak kenal dah kalau itu. Belum pernah borong balon ya dia ya? Belum pernah. Tahu nggak gajinya Dirut Pertamina itu 1,8 miliar per bulan? Nggak loh, itu duit ya. Hah? Ya, itu duit buat apa itu ya kekayaan? Nggak tahu, Bapak kalau jual balon sehari dapat berapa, Pak? 5 biji ya. paling sedikit. Oh ya Ya, udah. ah. Bapak masih beli bensin lagi ya? Iya, bensin. Nah, pertalit habis pernah Ya, beli pertamax? beli juga. Oh enggak, ternyata pertamax yang Bapak beli itu ternyata sama-sama pertalit. Iya. Cuman diganti warnanya jadi biru. Iya, saya juga dengar katanya udah banyak pada ketangkep katanya itu. Iya, makanya masa yang penghasilannya kecil mesti nyumbang yang gajinya 1,8 M per bulan ya, Pak ya. Iya. Per bulan dapat 1,8 M, Bapak mau ngapain? Ya mau ngapain ya, kalau ada tanah ya bikin kontrakan paling. Terus selain itu, Bapak mau korupsi lagi nggak? Kurang nggak itu? 1,8 M kira-kira Bapak bisa buat hidup berapa tahun? Bisa hidup berapa tahun tuh buat makan? Ya. Sampai mati? Ya. Udah, Pak. Ini rezeki buat Bapak ya. Ya, makasih. Oke guys, kita lanjut sekarang ke kantornya ya. Oke guys, setelah dari rumah-rumah mereka, sekarang kita mau ke kantor mereka ya. Katanya kantornya juga bagus tuh. Nah, kantornya itu ada di tengah kota Jakarta, yaitu di daerah Kebayoran Baru. Sekitar 16 kilo lah dari rumah mereka. Kita sampai di Kebayoran Baru ya. Ini kita melewati Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina. Nah, ini berarti kita udah mau sampai kantornya guys, Rumah Sakit Pusat Pertamina ya. Guys, lurus terus itu dia ya, udah hawa-hawa pejabat ya. Ini kita belok kiri guys. Sebelah kiri kita ini ada Museum Polri. Nah, ini kita udah hampir sampai di kantornya para petinggi-petinggi Pertamina guys. Oke guys, lurus terus, ini rumahnya keren-keren ya. Mewah-mewah guys. Nah, ini ada Al Taqwa, itu nggak tahu masjid, nggak tahu apa ya guys. Ini kita belok kiri guys. Nah, ini kantornya udah nggak jauh dari sini. Tuh ngikutin Alphard depan tuh kayaknya tuh. Oke guys, ini dia di dekat masjid ya. Ini biar inget sholat guys. Biar kalau habis korupsi sholat gitu, biar segera tobat ya. Ini dia Jalan Jenggala. Oke guys, ini dia ya kantornya ya. Nah, ini dia, ini sebelah kiri kita. Ini sempat digeledah. Akhirnya aku sampai di Jalan Jenggala 2. Ini adalah kantornya di belakang aku ini. Wow, keren banget ya. Nah, ini adalah rumah Riza Khalid, bos minyak terkenalnya ya. Kita lihat yuk. Ini dia guys rumahnya. Oke guys, ini dia rumahnya, gede banget ya. Ini nggak tahu harganya berapa triliun guys ya. Nah, ini di depan rumah. Nah, ini di bagian rumah samping depannya ya, keren banget guys. Gede banget ya. Ini di kantor inilah mereka berkantor di sini nih guys. Itu rumahnya sampai situ. Nah, ini di depannya ada masjid guys. Nah, itu rumahnya gede banget guys. Ya, dari pinggir situ. Oke, lanjut. Ya, buat teman-teman seukhwah semua ya.
Sebenarnya masalah korupsi ini adalah masalah yang sudah menjadi tradisi ya, masalah yang tertradisikan atau apa ya, istilah apa yang tepat untuk dikatakan terhadap korupsi ini, atau menjadi karakter dan ciri khas di Indonesia ini ya. Itu tidak perlu saya bahas karena biarkanlah kita semua tahu bahwa memang koruptor ini adalah orang-orang yang memiliki kenyamanan hidup di Indonesia, termasuk yang agak nyaman di Indonesia. Apapun alasannya, walaupun nanti kita bilang, "Oh, nggak ada kaitan dengan agama," tetap yang namanya manusia itu dia terpengaruhi oleh lingkungan dan juga ideologi. Mau tidak mau kita harus terima bahwa agama itu mempengaruhi, ya. Sebenarnya agama tidak boleh terpengaruh, ya, karena agama itu kan sesuatu yang datang dari Tuhan, otomatis tidak boleh terpengaruh sama apapun, tapi agama itu bisa mempengaruhi. Nah, Al-Quran sendiri adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran adalah informasi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut. Sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep penembusan dosa, saya sudah ya, jadi, kurang lebih 6 tahun saya berdiskusi dengan banyak teman Kristen dan salah satu tema yang sering dibahas itu adalah konsep keselamatan kaitannya nanti dengan konsep penembusan dosa. Ya, memang menarik kalau kita bahas tentang kekristenan di mana agak cukup unik. Penebusan dosa dari Tuhan mereka itu bukan pertaubatan, bukan amalan soleh, bukan dengan upaya manusia, tapi Tuhannya yang berupaya untuk membuat manusia-manusia berdosa itu jadi suci dengan darahnya, dengan tumpah darah, dengan dipermalukan, dengan ditelanjangi, dengan dikeroyok, dengan ditusuk lambungnya, bahkan dengan dibunuh dia di tiang salib, itu menjadi asbab darah manusia dosa manusia itu tidak lagi dipertimbangkan dan tidak lagi dipikirkan Tuhan. Agak lucu memang kalau kita secara logika memahami hal ini karena Tuhan yang memberikan aturan ketika manusia melanggar Tuhan yang memberikan dosa tapi dia yang membunuh dirinya untuk menebus dosa tersebut. Nah, dan banyak cara menjawab dari umat Kristen dari apologet tentang penebusan dosa ini, apapun jawaban mereka tetaplah tidak menghilangkan esensi bahwa agama Kristen ini identik dengan agama penumbalan ya, dengan menghabisi nyawa orang, dengan membutuhkan darah manusia ya, dengan penumbalan ya. Ini, ya hampir sama dengan suku Inka atau agama-agama pagan yang memberikan tumbal-tumbal yang suci ya untuk, dewa-dewa mereka seperti dewa Molok yang meminta anak-anak bayi untuk ditumbalkan, anak-anak tidak berdosa. Bedanya kalau di dalam agama dewa Molok itu orang yang tidak berdosa itu klasifikasinya manusia, ngeri sekali kalau di kekristenan yaitu bukan cuma sekedar manusia tapi juga manusia yang ternyata adalah jelmaan firman yang adalah Tuhan itu sendiri, pribadi kedua dari Tuhan yang adalah jelmaan firman yang tidak pernah berdosa dibuat menjadi berdosa. Dia yang tidak melakukan kesalahan menanggung kesalahan orang lain, bahkan dia yang tidak perlu terkutuk jadi kutuk ya, bukan terkutuk. Terkutuk itu masih bisa dihilangkan. Orang yang bisa diperbaiki. Kalau sudah menjadi kutuk, ya dia adalah kutuk itu sendiri. Ya agak lucu memang dan pengajaran ini datang dari Paulus secara eksplisit dalam dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, untuk memvalidasi apa yang saya jelaskan ini tidak berbohong dan bukan hal yang mengada-ada, bukan tendensius atau kebencian kepada umat Kristiani adalah hasil diskusi, maka saya akan tunjukkan data-datanya berikut ya. Mungkin tentang Yesus terkutuk untuk menebus Rifa tadi ya, menebus Rifa tadi dan menebus kawan-kawannya itu dikarenakan Tuhannya telah terkutuk. Silakan dinaikkan host. Ya, teman-teman perhatikan ayat ini interpretasinya apapun interpretasi dari umat Kristen tidak bisa menghilangkan bahwa di sini Yesus terkutuk bahkan menjadi kutuk. Secara eksplisit tertulis Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi si Rifa tadi yang terkutuk karena perbuatannya itu sudah ditanggung sama Yesus tuh. Ya. Gara-gara si Rifa tadi si Yesus sudah dikutuk menurut Galatia 3:13 ini. Karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, ini nggak bisa lari kemana-mana, tetap Yesus ini ini bukan siapa-siapa, tetap Yesus. Nah, lalu mari kita dengarkan dari gereja Katolik ya dengan membawa literasi dari Katolisitas ya. Sekarang tadi kita bawa ayatnya ya, sekarang kita bawa cara memahaminya. Dosa apa sih yang ditebus? Nah,
Teman-teman angkat Jul. Oke, perhatikan kawan-kawan, ini saya ambil dari Katolisitas ya. Sorry ya, ini artikel resmi dari katolisitas.org mengenal dan mengasihi iman Katolik. Di sini judul besarnya adalah dosa apakah yang ditebus oleh Yesus di kayu salib. Maka di sini ternyata teman-teman kesimpulannya adalah oleh karena itu, tepatlah kalau kita mengatakan bahwa dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka dosa kita ditanggung olehnya. Jadi kalian mau berbuat dosa korupsi 5 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tetap di Yesus yang nanggung dosa kalian. Baik dosa asal maupun dosa yang lain. Tuh. Baik dosa asal maupun dosa yang lain. Ingat, baik dosa asal maupun dosa yang lain. Artinya semangat korupsinya nggak apa-apa, nikmati aja dosa kamu sudah ditanggung oleh Yesus, ditebus. Semangat lakukan itu ya. Kalau perlu kamu korupsinya lebih banyak lagi. Kenapa? Dosa kamu sudah ditanggung Yesus menurut iman Katolik. Ya. Selamat buat kalian yang para koruptor-koruptor hebat, para pembunuh, para penganiaya anak orang, pemerkodok anak orang. Dosa kalian telah ditebus, kalian pasti auto surga. Tinggal kalian percaya Yesus adalah Tuhan, mati di tiang salib, kalian auto surga. Ngeng. Walaupun sebenarnya ajaran Paulus bertentangan dengan Yakobus yang mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Kalau ditanya, hei kawan-kawan Kristen, sebenarnya kalian sudah ditebus? Sudah. Terus iman tanpa perbuatan mati. Kalau kalian berbuat dosa gimana? Jadi begini ya, nanti akan jadi begini, repot kita. Nanti mereka akan menjawab ke hati mereka. Kenapa? Ya itu tadi. Kita bingung nanti apa yang benar di Katolik, Protestan, ini, itu kita bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka baku hantam sendiri. Jadi nggak usah kita pikirkan itu. Yang penting dosa mereka sudah ditebus. Yang penting mereka sudah masuk surga menurut mereka ya. Itu yang bisa aku tunjukkan dulu data. Dan data ketiga, tadi aku satu data, Galatia pasal 3:13, bahwa Yesus itu menembus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk ya. Data kedua, konsepsi cara memahami dari iman Katolik. Aku tunjukkan literasinya langsung dari situs resmi Katolisitas. Sekarang karena Kristen ini banyak denom teman-teman, biar mereka tidak baku hantam, kita adil ya, karena kita adalah umat Islam yang baik ya, tidak boleh kita hanya ambil dari satu pendapat. Kita ambil dari gereja lain, dari website lain ya, itu dari ala-ala kayaknya di Protestan ya, aku nggak tahu nih. Di unlock, aduh, dikunci. Ntar ya aku buka lagi deh. Ntar ya. Ya, jadi menurut Uni dosa dari Rifas Siahaan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah, menurut Pak Katolik tadi, bukan menurut aku. Oh Kan iya di iya. Katolisitas tadi kan jelas sekali. Gimana sih? Ya bukan aku. Artinya segala dosa sudah ditanggung. Segala dosa. Ntar kita turunkan dulu ini. Dikunci nih. Orangnya kayaknya pengen dibayar deh nih. Ya, situnya pengen dibayar kayaknya. Jadi ini biar teman-teman tahu ya, total kerugian negara dari mega skandal korupsi ini ya. Ini luar biasa teman-teman. Kejagung juga merilis kerugian negara berdasarkan penghitungan sementara, yaitu sebesar 193 triliun. Udah naik ya, Ya, ini untuk 1 tahun. Iya Jul ya. Bentar dulu Jul, ini nanti hilang dia kekunci. Enggak, ini penting nanti kunci nih. Nah, ini dari teologi reform ya. Ini berarti gereja reform ya, Protestan ya. Mana? Ini tengok nih Jul. Nih, ini nih, teologi reform nih. Nih, teologi reform nih. Ya. Tidak bisa kita naikkan Uni. Mana? Nggak ada untuk share naik ke atas. Aduh. Tadi ada tadi tuh. Nanti dia dikunci cepet-cepet. Aku mau baca cepet-cepet aja. Nah tuh. Udah belum? Udah. Judulnya Yesus penebus dosa ya. Ini teologi reform ya. Jadi gereja reformasi ya, gereja Protestan. Tengok Jul. Memang menurut orang Kristen itu pertaubatan manusia, usaha manusia untuk berbuat baik itu sia-sia Jul, nggak ada gunanya Jul. Mending nggak usah Jul. Ya. Oh ya, kalau reform ya, reform percaya nggak ada guna perbuatan manusia. Harus iman, bukan perbuatan. Jadi manusia, karena manusia tidak bisa baik. Jadi percuma kalian berbuat baik, mending nggak usah berbuat baik aja. Karena kan manusia nggak bisa berbuat baik. Makanya Tuhannya yang menebus gitu ya. Nah di sini penjelasannya itu jelas sekali ya kalau kita lihatnya. Percuma manusia itu tidak bisa berbuat baik. Terus kalaupun manusia bisa baik, bagaimana dengan dosa-dosa pada masa lalu? Perbuatan baik tidak bisa menghapusnya. Nah inilah dilakukan penebusan Yesus gitu Jul. Mana kesimpulannya kita baca? Kesimpulannya. Mana dia? Ntar ya. Aku mau kesimpulan aja.
Nah, semua manusia berdosa, bahkan sangat berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Allah itu adil sehingga manusia membutuhkan tebusan. Di mana adilnya ya? Tapi Allah itu juga kasih sehingga sudah membuat manusia mati. Ya, intinya udahlah ditebus pokoknya ya. Pokoknya Kristen, Protestan, Katolik sama-sama sepakat udah ditebus. Udah ya. Itu. Lanjut. Stop. Supaya lebih adil lagi, kita ambil lagi satu data lagi. Kita sebanyak data tahu. Kita nggak boleh nanti kita masuk penjara nanti dikira kita memfitnah nanti. Nah, dari Ibu Rita Wahyu. Nih. Angkat Jul. Angkat Jul. Udah agak lemot. Nah, di sarapan pagi biblika teman-teman ya, Yesus menebus dosa kepada siapa? Ya, perlu kita pahami tentang hukum Allah mengenai dosa. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi orang mau nyuri, gini teman-teman Kristen ya, kalian mau koruptor 1 miliar, mau nyolong permen di Alfamaret, itu sama aja dosanya. Mending ngambil yang banyak kalau dosanya sama aja ya. Kawan-kawan Kristen ya, saran aku, kalian yang lagi coba-coba mencuri motor, mending kalian rampok aja showroom. Jadi saran aku nih, karena sama aja dosanya, nggak ada dosa besar dosa kecil. Upah dosa adalah maut, tetap aja mending soy ya. Ya udah ngapa? Jul, coba lah masuk akal nggak Jul? Kau daripada nyuri 1 juta, dosanya sama dengan 1 M, mending kau ngambil 1 M kan? Dulu pernah ditanyain itu masalah dosa mencuri kerupuk, ya mencuri jambu sama korupsi sampai puluhan ratusan miliar. Teman-teman Kristen bilang ya sama-sama dosa. Bagi orang Kristen nggak ada dosa besar, dosa kecil. Itu kan konsep Islam gitu. Ada dosa yang lebih besar, ada dosa lebih kecil, ada pahala besar, ada pahala kecil. Bagi mereka nggak ada nilai semua. Berbuat baik pun sia-sia kan. Itu Protestan ya. Kalau Katolik berbuat baik masih ada nilainya karena Katolik itu iman dan perbuatan. Tapi kalau Protestan kan iman yang menyelamatkan. Nah, ini ya, jadi di sini kita lihat bahwa ternyata memang sudah diampuni, sudah dihapus ya dosa si Rifa. Bersyukur ya Rifa, kamu beruntung. Walaupun kamu di dunia masuk penjara, tetap kamu masuk surga ya Rifa. Semangat korupsinya. Besok kalau keluar penjara korupsi lagi ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi begitu Jul. Itu ada saat aku kasih dalil dari Biblos Galatia 13, dosa apa yang ditebus dari Katolisitas, bahwa dosa Yesus penebus dosa dalam gereja reform dan berita wahyu. Kayaknya cukup lumayan deh data aku ya. Nah, itu intinya adalah semangat buat para koruptor dari agama Kristen ya. Ketika kalian percaya Yesus adalah Tuhan, kalian masuk surga. Oke, karena memang iman yang membuat mereka masuk surga kalau versi mereka. Cuman di sini Uni, ini yang gawat ini ya. Apa nggak ada solusi memang ya di kekristenan setahu Uni? Selama ini kan diskusi sama orang Kristen, apa sih solusi dari Kristen untuk menangani supaya orang jangan berbuat suka-suka hanya karena dia sudah pede ya, sudah merasa bahwa ada nih jaminan atau tiket surga udah dipegang sama dia. Solusinya Solusi menurut teman-teman Kristen ketika aku bertanya, jadi gimana nih pembentukan karakter manusia kalau udah ngerasa masuk surga, otomatis mereka kan nggak ke-trigger lagi buat berbuat baik. Mereka tuh nggak perlu berbuat baik, Jul. Kalau mereka beriman kepada Yesus, nanti Roh Kudus masuk ke diri mereka. Mereka langsung jadi berbuat baik tuh. Oh, jadi biarkanlah Roh Kudus yang bertindak atas diri mereka. Exactly. Rifa Siani nggak ada Roh Kudus kalau gitu? Tergantung. Mungkin saja Roh Kudusnya lagi keluar pada waktu dia ngerampok. Mungkin ketika udah ngerampok dia udah masuk lagi. Oke, artinya Roh Kudusnya tidak ada pada dirinya saat dia melakukan korupsi yang luar biasa. Sama kayak Yesus ketika dia lapar itu Roh Allah lagi nggak di dalam diri dia mungkin karena dia lapar. Kalau Yesus sering gitu. Bahkan saat Yesus lagi disalibkan kan Eli lama sabachthani, artinya lagi nggak ada itu. Nah pinter Julius. Jadi gitu. Jadi bisa jadi mungkin Roh Tuhan lagi pergi, lagi tercabut dari dirinya. Ketika lagi mereka baik, Roh lagi di dalam dirinya. Jadi gitu. Namanya juga roh. Roh lah suka lah roh. Namanya juga roh apa sih Jul? Roh itu gak terikat Jul sama tubuh seseorang. Dia mau masuk, keluar, mau masuk ya suka-suka dia. Namanya juga Tuhan, suka-suka dia lah. Oke, ini kalau kita bicara tadi tentang tindakan ya. Terus hukumannya nih Uni. Kalau sebenarnya bagi mereka tuh gimana sih kalau ada orang korupsi? Apakah harus dimaafkan? Atau harus memang dipenjara juga? Karena dalil Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh, mereka harus mengasihi ya, tidak boleh dipenjara, nggak boleh sama sekali, jangan dihukum, nggak boleh. Karena kasihilah musuhmu, ya. Ya kalau mereka penjara, itu mereka nggak kasih musuh dong, gimana sih Jul? Ya kalau di Islam kan jelas gitu, mencuri potong tangan.
Kalau di mereka Oh gimana iya. nih? Oh, kalau mencuri ya barang siapa yang mengambil punyamu maka jangan kau menolak. Ini ada Matius pasal 5 nomor 22 tuh. Barang siapa yang menginginkan milikmu jangan kau melawan orang yang menginginkan. Jangan kau melawan orang yang mengambil punyamu. Jadi kalau ada koruptor ngambil punya kalian, kalian sebagai Kristen nggak boleh ngelawan. Oke, kita tunjukkan saja dalilnya ya. Iya, ini Karena sebenarnya agak kontradiksi. Kemarin aku sempat nanya juga sama Bu Darni gitu kan. Bahkan memberikan hutang boleh itu, tapi dia nggak mau ngasih. Artinya dia bukan pelaku firman Tuhan nih. ntar kita pakai data aja ya. Kita pakai data Ya, aja. padahal selama ini Bu Darni itu koor-koor dia pelaku firman Tuhan, tapi begitu kita kasih ayat kita tanya, Bu lakuin. Oh dia bilang nggak bisa, harus kepada saudara seiman. Loh apa kategori saudara seiman gitu? Apakah harus kepada Kristen aja? Setahu saya Kristen pun nggak dikenal sama Yesus. Nah, jadi memang lucu-lucu nih mereka nih ya. Oke, ya silakan Uni kita naikkan datanya karena kita ngomong selalu pakai data teman-teman. Kita bukan seperti Pak Kardus yang cuman modal omon-omon ya, modalnya omon-omon Ya, doang jadi sembarangan ini baca. aku ambil dari website aku ya. Ini website aku sendiri ya. Dan sekaligus aku promo nih. Kau promokan dulu website aku biar teman-teman dapat materi-materi diskusi di website aku nih. Silakan Ya, promokan dulu. bayar endorse jangan lupa. Silakan promokan dulu. Ya, jangan lupa teman-teman ya, mampir di channel Bukan mesia.org. channel. Ini Website. website. Ya, Menjawab website syubhat, materi untuk diskusi lengkap di sini. ya, Tuh. silakan jelasin Uni. Nah, di sini teman-teman ada nih, aku lihat nih agama kasih atau kasihan ya. Ini perhatikan teman-teman. Di sini temanya adalah agama kasih atau kasihan. Nah, teman-teman baca di sini ya. Di sini yang bikin website yang menulis ini adalah wanita cantik di samping pojok kanan bernama Auni Rifa ini ya. Orangnya sangat manis luar biasa. Masya Allah, barakallah, subhanallah ya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, ajaran kasih itu untuk siapa? Seperti pertanyaan Julius tadi ya. Nah, di sini aku jelaskan bahwa banyak sekali ya. Nah, tentang ajaran kasih yang menjadi bahan diskusi karena masih bias parameternya kasihnya adalah dalilnya ini nih. Tapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Ini Jul ya. Orang Kristen tidak boleh menjawab, membantah. Kalau mereka terzolimi mereka, ini ayatnya ya Julius ya, ini dia ayatnya. Jadi teman-teman di website aku itu, kalau teman-teman klik huruf-huruf berwarna, biasanya kan muncul ke situs yang aku jadikan referensi. Ya, ini ayatnya ya. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu betul-betul teman-teman diarahkan ke situs itu ya. Lalu kalau teman-teman kembali lagi ke website aku tadi, ya, di sini teman-teman akan aku arahkan juga untuk merujuk kepada kitab suci orang Kristen. Dan di sini mereka tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Pertanyaannya yang mendasar dari ayat ini adalah bagaimana memahaminya. Kalau harfiah, mampukah umat Kristen? Nah, tapi masalahnya adalah di ayat lain juga bahwa Yesus mengajarkan untuk membenci orang tua. Ya, dalam Lukas pasal 14:26 memang agak lain sih, yaitu urusannya orang Kristen lah yang menjawab itu. Andre Tunggal jawab dong, aku nggak ngerti nih Andre ini maksudnya apa coba. Nah, kalau dalam agama Kristen diperintahkan untuk mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu. Ini agak lucu Jul. Kenapa? Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Ternyata Yesus ajarkan. Nih, Matius pasal kelima nomor 22. Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuh, kalau kepada saudara tuh dihukum. Kalau kepada diri sendiri katanya gimana coba? Ternyata diajarkan untuk mencintai diri sendiri itu seperti ini. Pertama, ya, kan di Matius 22:39 tuh, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimanakah cara mengasihi dirimu sendiri? Nah, yang pertama dalam Lukas pasal 6 nomor 30, pasrah kalau ada yang minta. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali. Jadi kalau udah dikorupsiin duitnya sama si Rifa, kalian yang jadi korban koruptornya, jangan kalian minta lagi kalau kalian Kristen ya. Kalau kalian Kristen loh. Karena kalian gak boleh meminta apa yang sudah diambil sama para koruptor. Dalilnya mana? Dalilnya silakan kalian baca dalam kitab Lukas pasal 6 nomor 30. Kemudian Matius pasal 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau minjam kamu ya. Jadi kamu jangan tolak kalau ada yang pinjam. Kemudian tidak boleh ya. Ini satu lagi nih ada ayatnya nih.
nih, tidak boleh kita mengambil apa yang sudah diambil tuh. Dicontoh. Ini yang paling penting nih, kalian disuruh pikul salib Matius 16, 24, 27. Jadi kalau ada si Riva yang koruptor, kalian yang orang Kristen merasa tersakiti, kalian pikul salib dengan semangat ya. Biarkan saja nggak apa-apa. Nah pertanyaannya ajaran kasih itu untuk siapa gitu loh ya. Agak membagongkan sih. Aku jujur nggak bisa ngejelasin karena jangankan aku orang Kristen aja nggak bisa ngejelasin. Nah jadi dalam Matius pasal ke-5 nomor 44 aku baca lagi ya. Nih ya, jangan melawan orang yang, nah nih ya, nih aku buka datanya nih. Tunggu aku tunjukin lagi, aku close dulu yang ini ya. Naik lagi nih Jol. Ini bukti kalian nggak boleh ngelawan Shiripa ya. Shiripa jangan kalian lawan, Shiripa ya. Shiripa koruptor jangan kalian lawan. Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, kananmu, berilah juga kepadanya pipi. Gini loh ya, ini ayat eksplisitnya. Tara, orang Kristen harus ikut ayatnya dong. Gini. Itu Jol ya. Teman-teman jangan lupa dikunjungi situs mesiah.org itu ya. Karena situs itu adalah situs komparasi dan juga ilmu pengetahuan di situ tentang diskusi aku. Lanjut. Nggak Uni, kalau gini ya, yang segala kita perbuat ini tanpa memikirkan dampak buruknya kepada orang lain, tanpa ada hukuman gitu. Loh, kita ini akan barbar Uni. Kita ini akan ya seperti ini, hukum rimba jadinya gitu kan. Suka-suka aja lah, semua bisa suka-suka. Lah, kamu nggak tahu kalau itu pernah terjadi dan bahkan menjadi doktrin bahwa semua orang Kristen itu boleh mengambil apa saja? Nggak tahu kamu itu? Zaman dulu seperti itu. Iya ini aku kasih ini doktrinnya nih, aku kasih nih doktrinnya nih. Kita pakai data ya. Iya, itulah kenapa ada perang dunia ya teman-teman. Kalian bisa bayangkan perang dunia itu kan karena penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara barat ke Afrika, Asia, dan benua Amerika. Kenapa mereka tega gitu memperbudak manusia lain, menjajah manusia lain? Ya karena mereka mereka ini nggak merasa bahwa yang dilakukan itu dosa gitu. Naikin. Nah, kenapa kecil datanya Jul ya? Kenapa nggak bisa full gitu Jul? Biar kebaca orang-orang. Nah gitulah. Nah ini teman-teman ya, ini situsnya dari The Gilder Alerman Institute of American History Resources, The Doctrine of Discovery 1493 ya. Oke, kita translate aja ke bahasa Indonesia. Teman-teman, ini adalah doktrin yang dirumuskan oleh Paus, dan ingat Paus itu memiliki dogma infalibilitas. Menurut orang Katolik, Paus itu tidak akan pernah salah dalam mengajar, ya. Jadi Paus tidak akan pernah salah dalam mengajar karena Paus itu adalah infalibilitas. Maka doktrin yang diajarkan Paus menurut orang Katolik seharusnya adalah benar adanya. Dan kalian tahu di sini saya kasih data di sini, ini adalah bula yang diteruskan oleh Paus Alexander ke-6 88 ya. Nih, baca baik-baik. Nama doktrinnya adalah Doctrine Inter Caetera. Ya, Doctrine Inter Caetera ini di sini bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim, dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen, dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana, bahwa kesehatan jiwa harus diperhatikan, dan bahwa bangsa-bangsa barbar harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. So, kalau ditanya hukum kasih untuk siapa, betul kata Bu Darni, hukum kasih berlaku hanya untuk orang Kristen saja. Karena apa? Mereka yang boleh mengeksploitasi, boleh melakukan apapun karena mereka mungkin mengaku anak Tuhan, jadi semua telah diwariskan. Ya namanya anak Tuhan, Jul suka-suka lah Jul. Gimana sih? Apalagi udah ditebus dosanya. Nggak adil kali ya dunia nih kayak ini. Aku nggak mau lah. Adil lah. Kata orang Kristen itu Tuhannya adil. Karena Tuhan menciptakan manusia tidak punya kemampuan untuk berbuat baik dan menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Tuhan menembus mereka. Dan itu keadilan Tuhannya untuk anak-anaknya aja. Bukan anak-anak orang kayak aku lebih percaya aku buat baik, aku akan dapat kebaikan. Aku buat jahat, aku akan dapat neraka. Ya, aku lebih suka itu. Kalau menurut orang Kristen kayak gitu. Contohnya Yesus berbuat baik, akhirnya dia disalib. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat surga.
Ya, sama kayak kita di dunia ini kan, kita perjuangkan yang benar, kita akan dimusuhi, kita akan Betul. dibenci, kita akan Dan itu dipersekusi, yang penting akhirat. menurut Mbak Jul, kau nggak ngerti ya. Kau harus memikirkan bagaimana orang Kristen berpikir. Di Kristen itu Nggak mau dengan aku. data-data yang Udah, sudah bubar. Udah, ngapain kita nggak pikirin bisa, mereka Jul. berpikir? Udah, Kau biar aja harus mereka. jadi orang Kristen biar Udah. aman hidupmu, biar merasa masuk surga kau. Jadilah orang Kristen Nggak mau sejati, aku. merasa Aku nggak aman, percaya merasa surga bahagia, akan didapat merasa dengan cara seperti itu. Aku nggak percaya. dengan Ya, nggak darah mungkin Yesus, koruptor masuk. Jul. Dengan Nggak darah, mungkin Jul. koruptor Dengan masuk surga. Koruptor Jul. mencelakai Masuk orang surga. gara-gara dia Loh, banyak orang kelaparan. Paulus pembunuh Stefanus saja masuk surga. Pesundal masuk surga, tukang cukai masuk surga. Yesus aja pesundal lebih dulu masuk surga daripada perempuan-perempuan Kristen. Jangankan koruptor, bersundal aja masuk surga, gimana sih Jul? Jangankan koruptor loh, Jul, yang menjual Tuhan tuh tapi saya nggak masuk surga, padahal dia yang udah berjasa menjual Tuhan demi penebusan. Loh, Ya tapi kan? versinya Walabu Yudas masuk surga kok. Oh iya, Versinya Walabu kata masuk Rudi surga. banget dia masuk surga. Iya. Iya, dia tuh rasul yang Pokoknya terutama. Karena di antara satu tuh ada setan kan. Dia bilang setan itu ya si ini Petrus. Memang Kalau Petrus. Yudas bukan setan. Yudas itu terpilih spesial. Iya. Oke, mungkin itu aja. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, makasih buat Uniriva atas waktunya. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berpuasa teman-teman ya. Oke, itu aja dari kami. Makasih buat semuanya. Enggak, aku ada rekaman. Hilina Wijaya Apalagi? bilang kalau Elia itu HIP. Kamu udah tahu belum? Loh, udah lama itu kan, dari dulu ada. Ya, tapi ini dia bilang lagi, dia ungkit lagi tadi malam. Kirim kasih aku ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.